Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 kembali lagi bertemu dengan Pak Rizal dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Beberapa waktu lalu dalam tugas luring kalian sudah mendapatkan lembar pengerjaan lembar kerja mengenai puasa Ramadan. Meskipun sebetulnya kita belum pernah membahasnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hal itu. Sebelumnya, Pak Rizal berharap anak-anak sudah membawa buku paket terlebih dahulu lalu buka bab mengenai puasa. Karena itulah yang akan kita bahas. Tujuan kita belajar ini adalah satu, meyakini bahwa puasa itu merupakan salah satu rukun Islam. Yang kedua, memahami siapa saja yang wajib berpuasa. Lalu yang ketiga, tahu apa saja rukun. Baik anak-anakku, kalau bukunya sudah ada di tangan kalian, mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa. Yang kita bahas adalah mengenai puasa Ramadan. Meskipun kita jauh dari bulan Ramadan, tapi kita perlu membahas hal tersebut karena puasa merupakan satu dari rukun Islam. Pertama, ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa adalah Al-Baqarah ayat 183. Tolong nanti dihafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kalian bisa lihat di dalam buku, itu adalah perintah untuk menjalankan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Apa itu puasa? Nah, kita masuk ke dalam arti puasa atau definisi puasa. Puasa itu artinya adalah dari bahasa Arab as-shaum atau as-syiyam, yang artinya menahan. As-shaum atau as-syiyam sama saja, itu artinya adalah menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa itu artinya menahan diri dari yang membatalkan puasa, lapar dan dahaga. Sejak kapan? Sejak terbitnya fajar, waktu subuh itu sampai tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Siapa saja sih yang wajib puasa? Kalau anak-anakku termasuk ke dalam golongan-golongan ini, maka anak-anakku wajib berpuasa. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Bagi perempuan tidak sedang haid atau nifas. 5. Tidak sedang dalam bepergian. 6. Sehat. 7. Kuat melaksanakan puasa. Ya, itu bisa dibolak-balik, yang penting syaratnya itu. Kalau kalian termasuk dari golongan ketujuh hal itu, berarti kalian wajib berpuasa. Tapi kalau kehilangan salah satu syaratnya saja, maka tidak wajib puasa. Nanti ada golongan-golongan yang diringankan dalam berpuasa juga ada. Intinya itu disebut dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib itu artinya kalau sudah memenuhi syarat-syarat 7 ini, maka orang tersebut wajib melaksanakan puasa. Paham sampai di sini? Anak-anakku, dalam setiap rukun itu dalam setiap amalan yaitu pasti ada rukun yang ditinggalkan, maka ibadah tersebut menjadi tidak sah. Lah, puasa juga demikian, ada 2 rukunnya anak-anakku harus tahu. Yang pertama adalah niat. Kapan niatnya? Di malam hari, paling telat-telatnya di waktu sahur. Bagaimana niatnya? Mudah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Paham ya? Atau dalam bahasa Indonesia boleh, saya niat berpuasa hari ini atau besok tahun ini lillahi ta'ala. Begitu saja cukup. Yang penting niat dalam hati, tidak perlu diungkapkan dalam lisan. Yang penting niatnya sudah dalam hati. Oke. Yang kedua rukunnya adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Apa saja yang membatalkan puasa kita bahas di belakangan. Yang penting itu rukunnya. 1 niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, sekarang sunnah. Kalau sunnah itu adalah amalan yang kalau dikerjakan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, atau puasanya tetap sah tapi rugi karena kita nggak mendapatkan pahala. Apa saja itu sunnahnya? 1, kalau sahur itu mengakhirkan waktu sahur. Sudah mepet-mepet imsak itu baru sahur, tidak di jam 9 malam.
atau 12 malam, nggak kejauhan. Yang kedua, kalau waktu berbuka tiba, itu menyegerakan untuk berbuka puasa. Itu juga salah satu sunnahnya. Lalu selanjutnya adalah membaca doa ketika sahur, ketika buka, baca doa terus. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain, kita bahas di lain kesempatan. Nah, itu dulu yang perlu kita bahas pada pertemuan hari ini. Kesimpulan yang pertama, perintah puasa ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya cari di dalam mushaf, tadi sudah Farisal bacakan juga. Yang kedua, puasa itu artinya menahan. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang kedua, siapa yang wajib puasa? Ada 7 golongan yang wajib puasa, bukan ada 7 syarat orang itu menjadi wajib puasa. Kalau sudah memenuhi 7 hal itu, maka dia wajib berpuasa. Lalu yang selanjutnya adalah rukun puasa, ada 2. Lalu sunnah puasa ada banyak, tapi kita baru membahas 3 saja. Yaitu dulu, pertemuan depan kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu amaliyah-amaliyah selama bulan Ramadan itu apa saja. Lalu yang ketiga adalah hikmah orang berpuasa. Ya, kita bagi ini menjadi 2 pertemuan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap belajar, buka bab mengenai puasa, latihan-latihan membaca sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.